Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majlis kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah pada malam Kamis yang insyaallah penuh barakah ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberi Imam Nawawi beserta kedua orang tuanya, guru-gurunya, dan seluruh orang-orang yang pernah mendidik kita limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bukakan kepada kita semua pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirah ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'ah. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah duduk ini duduk yang penuh barakah, manfaat untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, serta muslimin dan muslimat ila yaumil qiyamah. Sebab duduk kalau enggak ada manfaat percuma, ya nggak ada manfaat, percuma. Kalau udah percuma, berarti nggak dapat apa-apa. Kalau nggak dapat apa-apa, itu masih mending, lumayan. Tapi kalau duduknya kemudian bawa bencana, itu naudzubillah min dzalik. Semoga pertemuan kita itu setiap saat diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kalau barokah, manfaatnya berkesinambungan, dan manfaatnya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, baik untuk yang bertemu maupun yang tidak ikut bertemu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika ada majelis semisal ini, dari majelis semisal ini, majelis khair, majelis ilmu, majelis zikir, Allah ciptakan cahaya. Allah ciptakan cahaya. Yang cahaya ini terus bergerak. Cahaya ini bergerak, kemudian menghampiri orang-orang yang duduk-duduknya nggak ada manfaat. Yang duduk-duduknya nggak ada manfaat. Yang duduk-duduknya adalah maksiat bahkan. Kemudian berkat yang duduk-duduknya nggak maksiat, yang duduknya zikir, muncul cahaya tadi. Cahaya itu Allah berikan kepada mereka yang sedang bermaksiat, sehingga yang bermaksiat itu bisa dapat hidayah, bisa bertobat berkat orang-orang yang duduk dalam kebaikan. Harapan saya semoga duduk kita seperti itu, mendatangkan ampunan untuk kita dan mendatangkan ampunan untuk orang lain. Sebab kita nggak pengen ada satu saudara kita yang meninggal dunia masih membawa dosa. Kita pengen diri kita dan saudara kita meninggal dunia tanpa membawa dosa di alam kubur sehingga tidak mendapatkan siksa. Kita pengen setiap muslim itu harus jadi semangat. Jadi semangat itu
Jangan semangat pengen muslim masuk neraka. Kita harus meniru semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pengen seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Jadi ukuran baik tidak baiknya seorang muslim, kalau dia masih ada keinginan muslim lain masuk neraka, itu berarti muslim yang enggak baik. Tapi kalau muslim yang baik, dia pengen seluruh muslim itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, meneladani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian yang lalu kita telah membahas alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin yang berarti Rabb itu yang maha memelihara. Kalau udah judulnya maha memelihara, namanya maha memelihara, berarti tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak dipelihara oleh Allah. Seperti yang sudah saya contohkan kemarin, yang namanya orang memelihara ikan di akuarium, itu saja dia jaga kelangsungan hidupnya. Dia jaga sirkulasi udaranya, dia jaga kebersihan akuariumnya, dia jaga makan daripada ikan-ikan yang ada di akuariumnya, bahkan pola makannya. Jangan sampai makannya kebanyakan, karena kalau kebanyakan makanan yang dimasukkan, ikannya juga bisa mati. Itu diatur oleh orang yang memelihara ikan di akuarium. Kita anggap saja kita berada di akuarium. Akuariumnya namanya dunia. Akuariumnya namanya dunia. Terus ikannya adalah kita. Ikannya adalah kita. Sedangkan yang maha memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mungkinkah Allah lupa enggak ngasih makan kita? Hah? Mungkin enggak Allah lupa? Oh, lupa belum ngasih makan ikan. Enggak mungkin kan? Karena Allah maha memberi rezeki. Allah maha memelihara. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang ada di akuarium itu yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dijamin. Kalau keyakinan terhadap Allah maha memelihara segala sesuatu, khususnya diri kita ini, betul-betul menancap di hati kita, maka insya Allah tidak ada yang namanya rasa ragu akan rezeki Allah. Penyakit yang paling bahaya itu meragukan rezekinya Allah. Meragukan rezekinya Allah. Ini penyakit yang berbahaya. Karena meragukan rezeki berarti meragukan yang memberi rezeki. Sehingga kalau orang udah ragu sama rezeki, dia nanti takut tidak mendapatkan rezeki. Ya, kalau udah takut tidak mendapatkan rezeki, maka dia menjadi tidak takut kepada yang memberi rezeki. Dia akan gunakan segala cara agar mendapatkan rezeki. Karena dia takut nanti nggak dapat rezeki. Sebaliknya orang yang yakin Allah yang ngatur rezeki, Allah yang ngatur hidup saya, Allah yang ngatur segala urusan saya, maka dia tidak akan bingung terhadap rezekinya. Saat ini, besok, lusa, minggu depan, setahun lagi. Bahkan rezeki anak keturunannya nggak mungkin bingung. Kenapa? Masa saya aja ngurus ikan saya, Allah masa nggak ngurus saya? Yakin betul dia. Itu menjadi keyakinan dan pola pikir. Ya, pola pikir. Jadi dalam pikirannya tidak ada rasa takut tidak mendapatkan rezeki. Nggak ada. Karena dia tidak takut, ya, karena dia tidak takut, dia yakin. Karena dia yakin, maka dia tidak gusar, dia tidak gelisah. Ketika rezeki itu terlambat datang, bukan berarti nggak dapat rezeki. Ketika rezeki itu terlambat datang, bukan berarti nggak dapat rezeki. Memang belum dikirim di hari itu.
belum dikirim di hari itu, dia yakin nanti kalau udah waktunya memang nyampe, dia akan nyampe. Lah ini sekarang ada urusan-urusan yang belum selesai, dia yakin Allah pasti menyelesaikannya. Kenapa? Karena Allah punya kemaha memelihara. Allah maha memelihara. Pertanyaannya, sudahkah Allah yang maha memelihara ini kita yakini dalam diri kita? Coba diingat-ingat masing-masing. Kita sudah yakin belum dengan pemeliharaannya Allah? Mohon maaf, kita lebih yakin dengan pemeliharaan kita daripada pemeliharaannya Allah. Contoh, kita lebih yakin dengan kemampuan kita mengemudi daripada kita berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita kedepankan, yakinnya kita mampu mengemudi, bukan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau kita yakin Allah maha memelihara diri kita, maka kita tidak akan ada yang namanya bingung. Ya, enggak ada yang namanya bingung terhadap urusan-urusan dunia. Kalau kita yakin pemeliharaannya Allah, pasti kita akan turuti apa maunya Allah. Allah maunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi kepadaku. Kita ngabdi sama Allah, kita dipelihara oleh Allah, selesai masalah. Ngabdi sama Allah, dipelihara oleh Allah, selesai masalah. Masih ingat ceritanya seorang budak yang di masa paceklik di Timur Tengah tempo dulu? Nanti di buku saya Akhlak Para Wali, itu coba bisa dicari. Ada satu orang budak, ya, orang soleh, jalan-jalan ke pasar di masa paceklik yang luar biasa. Jadi kebutuhan bahan pokok itu kalaupun ada, mahalnya luar biasa. Sedangkan kebutuhan bahan pokok susah didapat. Kalau di Indonesia beras gitu ya, di sana gandum. Di sana gandum karena makanan pokoknya roti. Orang soleh ini jalan di pasar, lihat ada satu budak nari, joget. Wah, joget asyik betul. Padahal yang lain itu lagi stres semua. Cari kebutuhan nggak ada. Jadi bayangannya nggak bisa makan orang lain. Yang ini nari luar biasa. Maka sama orang soleh dihampiri. Kamu kok betul-betul bahagia hari ini? Nggak seperti yang lain. Yang lain ini stres, bingung. Kamu kok bahagia? Jawaban dia sederhana. Ngapain saya stres? Saya budak. Budak. Saya punya majikan. Majikan saya punya lumbung gandum. Majikan saya punya lumbung gandum. Yang penting saya taat sama majikan saya. Suruh mencangkul, saya menyangkul. Suruh nyapu, saya nyapu. Suruh cari air, saya cari air. Pasti sama majikan saya dikasih makan roti karena dia punya gandum banyak. Yang lain silahkan stres mikir gandumnya. Saya nggak perlu mikir gandum, yang saya pikir cuma taat pada majikan saya. Orang soleh itu langsung pingsan. Allah itu. Kenapa? Dia ditanya itu kan, kenapa Anda seperti ini? Budak ini baru punya majikan, yang majikannya baru punya selumbung gandum. Dia tidak bingung tentang makannya, asal dia taat pada majikannya. Saya punya Allah yang maha memelihara alam semesta, saya masih meragukan besok itu bagaimana, lusa bagaimana, kenapa saya tidak bisa bersyukur, kenapa saya tidak bisa bahagia. Tugas saya cuma satu, taat, ibadah, taat, ibadah, taat, ibadah, taat, ibadah. Pasti Allah akan memberi saya. Makanya kalau orang udah paham Rabbul Alamin, maka pasti itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Budak, kita bukan budaknya majikan yang punya lumbung padi, bukan. Kita budak hambanya Allah yang menguasai alam semesta, yang punya lautan, yang punya hutan, gunung, langit yang batasannya pun seberapa kita nggak pernah ngerti.
galaksi yang jumlahnya tidak terkira. Manusia semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah yang menundukkan makhluk yang satu untuk makhluk yang lain. Asal kita taat sama Allah, selesai. Allah akan jamin. Gitu kok kita masih bingung. Berarti kita belum paham makna Rabbul Alamin, Maha memelihara alam semesta. Karena itulah sebagian ulama menyatakan alhamdulillah, puji syukur ya. Puji syukur itu kepada Allah yang Maha memelihara alam semesta punya nilai yang sangat tinggi ya. Punya nilai yang sangat tinggi karena di dalamnya terkandung keyakinan. Ya, keyakinan yang sangat tinggi pula. Itu bagian dari tauhid yang dalam. Kemudian Imam Nawawi mengatakan qayyumis samawati wal aradin. Qayyumus samawati wal aradin. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, beliau mengatakan qayyumis samawati wal aradin. Qayyum itu artinya al-qaim. Al-qaim bitadbirihima. Allah yang berdiri sendiri mengurus, berdiri sendiri mengurus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang berdiri sendiri mengurus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi langit dan bumi ini Allah sudah urus. Gak mungkin ada yang namanya rembulan terlambat terbit. Matahari terlambat terbit. Gak mungkin. Matahari tanggal sekian terbit jam sekian itu pasti. Kalau rembulan itu hilal gak kelihatan bukan karena hilalnya gak ada. Tapi karena memang mata kita yang terhalang sehingga tidak bisa melihat. Peredarannya pasti, geraknya juga pasti. Kita kalau merenungkan 7 lapis langit ini, lapisan yang pertama, lapisan langit bumi kita ya, baru lapisan langit bumi kita. Kita akan tercengang dan kita akan berdecak kagum mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba bayangkan kalau kita terbang naik pesawat ya. Terbang naik pesawat. Tidak ada setetes air pun yang bisa meninggalkan bumi ini. Tidak ada setetes air pun yang bisa meninggalkan bumi ini. Sama Allah sudah dihadang di angkasa. Allah yang narik air itu ke langit dan Allah yang menghadang air itu jangan pergi dari bumi ini. Betul kan? Bagaimana Allah menghadang? Allah bekukan di angkasa. Dibekukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi air ini naik, disedot sama panas, menguap, ya kan? Naik ke atas. Tertarik oleh uap oleh panasnya matahari, menguap dia ke atas. Begitu sampai di atas, sama Allah dibekukan. Freeze, berhenti kamu di sini. Beku. Setelah beku, Allah kirim angin. Angin, bawa nih ke sana. Allah bagi air yang di muka bumi ini dengan sistem pengaturan yang luar biasa. Ada yang diminum, menguap jadi air, keluar juga jadi air. Dan seterusnya. Bahkan yang ada dalam tubuh manusia masuk ke dalam bumi, maka dihancurkan itu pun jadi saripati, jadi air lagi, dan seterusnya. Tidak ada satu air pun yang naik atau hilang, nggak ada. Semua dengan ukuran yang pasti. Terus mau bilang nggak ada yang ngatur itu. Kalau ini berjalan sendiri-sendiri pasti sudah tabrakan dari dulu. Tahu, misal traffic light satu Jakarta, traffic light lampu merah, kuning hijau, satu Jakarta gitu ya, padam. Di hari Senin jam 4 sore. Bisa bayangkan Jakarta seperti apa kira-kira? Semoga tidak pernah terjadi gitu kan. Tapi kira-kira bayangkan, seperti apa itu? Nggak ada polisi yang sanggup, jumlahnya nggak cukup, ya, kendaraan terlampau banyak. Kira-kira macet atau nggak macet? Oh, lampu merahnya ada aja macet, ya. Lampu merahnya mati. Ini pada nyeronong nih, yang naik motor nih kan, nyeronong. Motor jalan terus, mobil nggak mau kalah, bis nggak mau kalah. Kira-kira tabrakan atau nggak tabrakan tuh? Serempet menyerempet, gelundung menggelundung, kemudian macet. Betul kan?
macet. Kemarin aja saya baca di detik.com, ya di detik.com, di sebuah wilayah di Jakarta ada perbaikan jalan layang, ya, perbaikan jalan layang. Itu macet kurang lebih 2 jam belum teratasi karena ada bis yang masuk, bisnya nyangkut. Nyangkut bagaimana? Besarnya bis itu nggak cukup karena di kanannya ada tiang listrik, sedangkan di sebelah kirinya ada alat berat yang nggak bisa dipindahkan, sehingga bisnya nggak bisa maju. Sementara mau mundur nggak bisa. Kenapa? Karena mobil dari belakang bertambah terus dan bertambah terus, sehingga macet ini. Ya, ini supir bisnya juga stres, bingung mikirkan solusinya bagaimana. Yang ngatur proyek juga bingung karena harus mundur kan, tapi mundur harus ngusir mobil sebanyak itu di belakang yang rentetannya sangat jauh. Baru urusan seperti itu udah kacau gitu. Nah, alam ini kalau nggak ada yang ngatur kira-kira seperti apa? Jalan dengan sendirinya itu, nggak ada yang ngatur. Lah Allah ngatur bukan cuma 7 lapis langit dan bumi beserta penghuninya. Bukan langit dan buminya toh, bukan langitnya, bukan buminya. Langit dan bumi dan penghuninya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit itu ada bulannya, langit itu ada bintangnya, langit itu ada mataharinya, langit itu ada Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Itu kalau nggak diatur oleh Allah, nggak ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala, manusianya nggak diatur oleh Allah taala, mengerikan loh. Coba manusia ini nggak diatur. Anda bergerak sesuai rencana Anda, kacau. Saya bergerak sesuai rencana saya, kacau. Coba perhatikan, berapa banyak rencana yang kita susun tidak terwujud saat ini. Betul kan? Rencananya mau ke sini, Allah buat berhenti di situ, jangan berjalan. Ini berhenti di situ. Hari ini belum bisa. Kenapa? Karena Allah atur nih. Ini kalau sampai nggak di stop di sini, dibuat lampu hijau bisa tabrakan di sana. Berhenti dulu di sini nih, berhenti di sini. Bayangkan nih yang diatur bukan satu manusia, tapi seluruh kehidupan oleh Allah Taala diatur. Allah mengatur yang namanya hutan belantara. Ketika kita dalam kecepatan yang sangat tinggi di tol, coba kalau Allah perintahkan, hewan-hewan belantara, silahkan keluar ke jalanan, maka bisa banyak kecelakaan yang terjadi. Allah atur, udah kamu tetap di hutan, jangan keluar. Allah atur seperti itu. Luar biasa ini aturannya Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengajak kita merenung, syukuri ini, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi. Yang maha mengatur 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, pernah enggak kita syukuri itu? Pernah enggak kita syukuri? Mungkin kita sesekali perlu nonton film tentang kiamat ya. Ya, perlu mungkin kita nonton film tentang kiamat. Jadi kita bisa syukur ya. Syukur betul, alhamdulillah ya, alhamdulillah matahari ini tadi pagi terbit masih dari sebelah barat ya. Coba kalau tiba-tiba terbitnya dari timur, berarti rotasi bumi sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rotasinya sudah dibalik, kira-kira gravitasinya seperti apa? Apakah gravitasinya masih tetap kita bisa ada gravitasi bumi atau justru kita akan terlempar ke atas? Alhamdulillah ya, Allah buat gunung itu batuknya beraturan. Merapi dulu, Merapi selesai gitu kan ya. Baru pindah nih ke daerah dekat mana ini? Wonosobo terus sana kan ya, dekat Tegal tuh. Sana udah selesai. Maka Allah kirim ke daerah Jawa Timur, begitu kan? Coba kalau ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ya batuk bersama-sama. Saya nggak ngomong bencana alamnya. Manusianya bingung nggak kira-kira? Manusianya bingung nggak? Belum pengaruh bumi ya, manusianya bingung. Bingungnya luar biasa. Lah Allah atur ini bumi sedemikian rupa, bukan cuma lapisan pertama, Ar-Razzin, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi bumi lapisan pertama diatur sama Allah. Allah atur itu. Cacing itu nggak sembarangan keluar. Jangan dikira cacing keluar dengan sendirinya. Tanpa izin Allah nggak bisa keluar tuh cacing. Jumlah cacing yang ada di dalam tuh udah dihitung sama Allah jumlahnya. Kamu tahun ini sekian, bulan ini sekian, detik ini sekian. Karena diperlukan dalam bumi. Kalau nggak diatur sama Allah Taala, ngeri. Kuburan itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tanah diatur sama Allah Taala. Di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah. 7 lapis
Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba enggak diatur. Ngerinya luar biasa. Yang ini jadi begini, yang itu jadi begitu. Enggak nyaman hidup kita di muka bumi. Lah, udah pernah kita syukuri belum nih? Tinggal melek, nikmat, tidur, jalan bisa napak. Coba jalan nggak bisa napak gimana ya? Seperti di bulan gitu. Bingung nggak itu? Gimana ini? Bingung. Lah itu kita suruh alhamdulillah aja enggak. Mensyukur itu tidak. Lah Imam Nawawi mengajak kita merenung nih. Allah yang mengatur alam semesta ini, yang memelihara ini kita syukuri. Ya. Terus dipersempit lagi, dipersempit lagi. Allah yang mengatur 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan aturan Allah luar biasa. Jangan kita berpikir aturan Allah terhadap diri kita ini enggak bagus. Apa yang udah Allah aturkan kepada kita itu yang terbaik, tidak ada yang buruk. Nah, Qayyum itu salah satu asma Allah. Salah satu asma Allah Ta'ala. Makanya diajarkan oleh para ulama, kita untuk banyak-banyak menyebut asma ini digabungkan dengan asma Allah Al-Hayy, yang maha hidup. Sering kita diajak berdoa, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri mengatur ya segala-galanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa mengucapkan Ya Hayyu, Ya Qayyum, adhaballahu anhu kulla hammin wa hazanin wa ghammin. Atau wa huznin wa ghammin. Siapa mengucapkan Ya Hayyu, Ya Qayyum, maka Allah menghapuskan dari hatinya segala bentuk rasa suntuk, sedih, sumpek, ham, gham, huzun. Jadi rasa sedih dihapuskan, rasa suntuk, suntuk dihapuskan. Jadi kesedihan, kesuntukannya sirna. Kalau mau ngucap Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nah, sedikit belajar tentang maksud para ulama. Dikasih tahu kita, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, suntukmu hilang. Itu kita percaya atau banyak nanya? Sebagian percaya, sebagian banyak nanya. Tapi untungnya yang banyak nanya enggak banyak. Nanya lagi begini, kok bisa? Dalilnya mana? Emangnya dicontohkan Nabi? Emangnya Nabi ngajarin? Emangnya, dan emangnya. Bolehlah orang nanya. Orang nanya, Bu, boleh. Asal dengan niatan belajar. Tapi kalau nanya dengan niatan untuk menentang, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Tidaklah ulama itu menyampaikan sebuah pernyataan kecuali itu hasil dari praktek yang diamalkan sekian lama. Hasil dari praktek yang diamalkan sekian lama. Contoh misalnya, seorang motivator memberikan sebuah presentasi, kemudian mengatakan Anda kalau mau berhasil, maka Anda harus punya mimpi. Anda harus punya mimpi. Coba ada enggak yang datang kemudian nanya, "Maaf Pak, dalilnya mana Pak?" Ini kata Nabi atau karangan Anda sendiri gitu kan? Misal dia jawab, "Ya karangan saya sendiri." Oh ya udah Pak, selesai. Selesai kan? Orang itu kemudian mau mendengarkan dan ikut-ikut. Baru ucapannya seorang motivator. Orang itu yakin percaya, masuk hotel bayar mahal. Betul. Masuk hotel bayar mahal. Ini ucapannya seorang ulama.
yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini hasil dari pengalamannya mengamalkan ilmu. Tentunya ada dasar-dasar dalil-dalil yang kuat. Kita nggak akan bahas dalil-dalilnya. Tapi coba kita renungkan. Beliau-beliau sudah mengamalkan, terus ngasih tahu kita. Sudah mengamalkan, terus ngasih tahu kita. Kamu kalau pengen suntukmu hilang, ucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Ngapain kita banyak repot nanya dalilnya mana? Ya udahlah baca ya Hayyu ya Qayyum dengan keyakinan, oh kalau saya baca ya Hayyu ya Qayyum, suntuk saya hilang. Ketika suntuk, singkirkan yang namanya handphone, singkirkan yang namanya televisi, singkirkan yang namanya macam-macam, duduklah sesaat menghadap kiblat, duduk ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, panggil terus. Nah yang dipanggil siapa tuh sebetulnya? Kita sedang manggil Allah yang maha hidup dan yang maha mengatur segala-galanya. Yang maha hidup, yang maha mengatur segala-galanya. Nah kalau ada orang manggil Allah, kira-kira suntuknya hilang atau enggak hilang? Ya hilang gitu. Dan itu menyebut asma Allah, itu zikir, itu doa. Terus kenapa kita masih nanya? Dalilnya mana? Ya dalilnya Al-Quran. Allah punya nama-nama yang bagus. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Kita disuruh nyebut-nyebut nama-nama Allah dalam berdoa. Jadi sekedar mengucapkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Mengulang-ulangi Asmaul Husna itu sebuah doa. Itu sebuah doa. Sampai di sini jelas? Ya kadang saya ditanya sama orang, Habib itu ada hadisnya enggak? Udah sekarang jangan kebiasaan niru orang yang kebanyakan nanya hadisnya mana, ayat Qur'annya mana gitu ya. Orang zaman dulu nggak ada belajar model begitu. Nggak ada belajar model begitu. Yang namanya ilmu asal jelas sumbernya itu ucapan ulama. Jika disebutkan ucapan ulama, maka diikuti oleh orang-orang yang belajar. Kan ini kan jelas ya. Nggak ngajak aneh-aneh. Saya yakin udah banyak yang dengar tentang kisah satu orang yang rumahnya sering kemasukan pencuri. Ya. Terus datang ke tempatnya seorang ulama, diajarin sama ulama, kalau kamu nggak pengen kecurian, baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Baca itu. Nanti pencuri insya Allah tidak akan masuk rumahmu. Mantap dia. Dengar nasihatnya ulama ya, mantap. Pulang ke rumah, malam-malam langsung ya Qayyuku ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyumu. Jadi ya Hayyu dia kan cuma denger gitu ya. Ya Qayyuku ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyumu. Yang dibaca bukan ya Hayyu ya Qayyum tapi ya Qayyuku ya Qayyumu. Tapi karena niatnya itu kuat ya, niatnya kuat ya. Dan dia tahu itu asma Allah dan itu doa. Cuman dia salah ngucap. Allah wujudkan tuh. Pencuri yang mau masuk beberapa kali gagal terus. Gak bisa masuk. Lah kalau yang bacanya salah aja hasil. Lah kira-kira yang bacanya benar hasil enggak gitu. Tapi yang penting yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya Hayyu ya Qayyum. Itu akan menyebabkan suntuk kita hilang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang suka baca ya Hayyu ya Qayyum akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak terduga. Yuk kita praktek habis azan subuh setelah sholat sunnah fajar 40 kali ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Itu dikatakan hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan dihidupkan Allah taala dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Terus nanya, "Bib, nanti rezekinya dari mana?" Ini pertanyaan bodoh. Judulnya akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Lah kalau tanya rezekinya dari mana? Jadi kalau sampai sekarang Anda belum dapat rezeki, kabar gembira itu. Berarti tanda-tanda akan dapat dari arah yang tidak terduga.
Belum tiba saja, asal kita sudah baca doa, udah usaha, kok masih segitu-segitu saja. Bukan berarti itu belum hasil. Bukan berarti belum hasil. Hasil sudah, pencairan dana, ya, itu lagi menunggu tanggal yang pas, gitu ya. Mesti ada yang ngomong, saya pengen sekarang saja, yang penting cepat gitu kan. Yang penting cepat. Yang lebih ngerti, yang terbaik buat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sekarang habis. Pilih mana? Dikasih sekarang habis atau setahun lagi tapi bisa dipakai untuk 50 tahun. Sekarang habis. Ya. Nah, itu yang susah, itu kan. Kasih sekarang tapi untuk 50 tahun. Bisa, tapi itu susah. Asal kita sungguh-sungguh minta. Tapi maksudnya gini, pasrah minta, tapi pasrah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waqala ba'duhum ini, siapa yang mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum setelah sholat sunnah fajar 40 kali, maka Allah akan menghidupkan hatinya, menerangi fikirnya, memudahkan segala kesulitannya, dan menjadikan lisannya bisa bicara dengan mutiara-mutiara hikmah. Kemudian hatinya akan dilapangkan oleh Allah, hatinya akan dilapangkan oleh Allah sehingga bisa menerima ilmu-ilmu ma'rifah, bisa kenal sama Allah. Jadi orang yang kenal Allah tuh enak. Tapi kita ini suruh kenal Allah kok enggak mudah ya. Boleh ngasih contoh? Boleh. Sebetulnya ibadah itu enak atau enggak enak? Ibadah itu enak atau enggak enak? Enak. Sudahkah semua orang bisa merasakan ibadah itu enak? Belum. Belum. Iya. Sekarang saya nanya, makan sate itu enak enggak? Enak. Sudahkah semua orang bisa merasakan enaknya sate? Belum. Ya kan? Walaupun orangnya sehat, dikasih sate durian alias durian, enak atau enggak enak? Enak. Ya. Buat Mas Doni, durian enak enggak? Enak. Edwin? Mana Edwin tuh? Mas Agus? Oh ini Suroto, durian enak enggak? Enggak enak. Ternyata buat Suroto durian enggak enak. Bayangkan, Mas Suroto ini enggak bisa merasakan enaknya durian. Responnya apa, aromanya dan lain sebagainya. Aromanya durian enggak bisa. Ternyata untuk makanan pun tidak semua orang bisa merasakan enak. Kalau makanan masih wajar, tapi kalau ibadah, ibadatun. Ala ibadah itu jalan kita ke surga. Ibadah itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu kita dijadikan Allah merasakan banyak manfaat dunia maupun akhirat. Terus kenapa kita nggak bisa menikmati ibadah? Ada yang nggak beres kok? Ada yang nggak beres. Justru kita menikmati yang lain, tapi ibadah nggak bisa kita nikmati. Kenapa begitu? Karena dadanya masih sempit, pikirannya masih gelap. Pikirannya masih gelap. Seperti orang dikasih pemandangan yang indah di depannya, cuman lagi matanya kena sakit katarak yang akut. Orang lain ngomong, "Wah, ini indah." Dia bilang, "Mana? Ya, ini loh indah. Mana?" Karena dia katarak akut gitu. Begitu dioperasi, ya, operasi, dia mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, pantas." Jadi orang-orang pada suka ke sini, ternyata ini indahnya luar biasa. Seperti majelis ini, duduk yang seperti ini enak gitu ya. Ini enak. Kalau kita udah bisa merasakan enak, ya alhamdulillah. Tapi enggak semua orang bisa merasakan enak. Betul kan? Ngapain? Buang-buang waktu. Duduk-duduk sama orang enggak kenal. Sama orang enggak kenal, yang di kanan enggak kenal kiri, yang kiri enggak kenal kanan, ya. Kadang yang belajar enggak kenal sama yang ngajar, tahu Habib Novel tapi enggak kenal kan? Duduk menyapa juga enggak, ngobrol enggak, yang ngajar enggak kenal sama yang diajar. Mendingan duduk di pojok sana sama sahabat kita yang kita kenal, mojok asyik.
Kan ada yang berpikir seperti itu. Ngobrol sama yang kenal enak, ini enaknya apa? Gak bisa merasakan enak. Karena dadanya masih sempit, pikirannya masih gelap. Nah itu perlu diterangkan. Nah, alat penerangnya bagaimana? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Saya kemarin waktu di Hong Kong hari Ahad kemarin itu, saya ajak untuk mendengarkan saya ngucap Allah, Allah. Saya ajak untuk mendengarkan saya mengucap Allah. Dengarkan saja saya mengucap Allah, jangan ada yang bergerak lisannya. Hatinya masing-masing manggil Allah dalam hati mengikuti saya. Allah. Itu baru begitu ya. Belum yang lain-lain. Itu di pojok sana teriak, wah, yang di situ, wah, yang di sini, wah. Jadi isinya satu gedung akhirnya nangis bareng gitu ya. Dan nangis bareng tidak ada yang teriak cuma Allah, Allah, terus diam, Allah, nangis bareng. Selesai, pulang suntuknya hilang. Lah kenapa kita nggak pakai itu? Kenapa kita nggak duduk ya Hayyu ya Qayyum atau ya Allah, ya Allah, ya Allah? Kenapa kita berkutat pada pola pikir kita mikir dan mikir padahal sudah dipikirkan oleh Allah yang Maha memikir. Sudah cukup toh kita pergi kerja, ngatur perencanaan dipikir terus nih, perencanaan gimana ya, perencanaan gimana? Mikir perencanaan nikah dipikir terus. Nih contoh nih yang belum nikah. Cintanya ditolak, mikir terus gitu ya. Hadir di sini orangnya? Loh, hadir? Siapa? Khairi sudah nikah ini. Ya, cintanya ditolak, mikir terus. Kok ini tanda senyum-senyum semua ya, apa nih? Ini korban-korban tolak cinta. Ya, mikir rencana nikah, saya mau nikah kapan dia? Ngapain mikir panjang-panjang gitu ya? Mau nikah, saya mau nikah dengan dia. Panggil Allah, 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 datangi dia nolak, selesai. Ya Allah, dia nolak, saya mau nikah sama dia, selesai. Betul kan? Dia nolak lagi, ya Allah, dia nolak. Saya mau nikah sama dia, Allah, selesai, enak. Paham kan? Tapi saat udah satu nolak, dipikir terus, akhirnya jalan di tempat atau maju? Jalan di tempat. Kerja juga begitu, sama gitu. Kerja juga begitu. Ini kok nggak goal ya? Ya udah, nggak goal kok dipikirin. Pikirin yang bagaimana caranya bisa goal. Caranya begini, jalan, panggil Allah. Selesai. Jadi hidup tuh cuman begitu, jalan. Ya, enggak usah diem di tempat. Diemnya tuh zikir. Allah, Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Itu aktivitas gerak. Bergerak terus. Gerak. Karena alam ini dibuat Allah bergerak, tidak ada yang diam. Gunung yang kita kira diam itu bergerak. Awan yang kita kira diam ternyata bergerak dengan sangat cepat. Bumi yang kita ini geraknya luar biasa, tapi kita nggak terasa, muter nih bumi ini, ya, berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Semuanya bergerak, tidak ada yang diam kecuali orang mati. Jadi kalau kita diam berarti kita mati. Tidak boleh diam, gerak. Tapi geraknya itu dengan hati yang sudah pada porosnya. Hatinya berporos pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau saya lanjutkan, sayang waktunya nanti enggak enak ngajinya. Ngajinya akan putus. Ini sekarang tanggal 19 ya. Rabu depan karena ada undangan di Boyolali, jadi nanti kajiannya dimajukan, bukan ba'dal isya, tapi ba'dal maghrib langsung kita kajian, ya. Karena ada ibu-ibu yang mau berangkat haji, pamitan haji, minta saya untuk ngisi, saya kasih jadwal yang lain,
hari lain dia berharap di hari Rebu itu yang paling dekat. Karena bisa kita atur ya, bisa ngasih manfaat di sana, ngasih manfaat di sini. Jadi untuk Rebu depan kita majukan kajiannya, paham ya? Dan kita Rebu depan akan membahas 4 hal yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Sebelum keempat hal itu, kita akan sedikit merenung, ya sedikit merenung tentang ya Hayyu ya Qayyum, Al-Qaim, Allah yang Qayyumus samawati wal ardhin. Boleh nanya sama yang hadir di sini? Boleh. Kira-kira diem itu enak enggak? Diem itu enak atau capek? Capek. Diam itu capek. Kalau gerak capek juga. Juga capek. Gimana kalau geraknya diam, diamnya gerak? Bingung. Geraknya diam, geraknya dia itu diam, diamnya itu gerak. Geraknya diam, diamnya gerak. Kira-kira bagaimana? Pusing. Kenapa pusing? Karena mikir. Karena mikir. Maksudnya bagaimana ya? Diamnya bergerak. Ya, diamnya bergerak. Tapi geraknya adalah diam. Coba perhatikan Ka'bah. Ka'bah itu diam atau bergerak? Diam. Ka'bahnya diam. Terus yang bergerak siapa? Manusia. Pernahkah Ka'bah berhenti ditawafi? Enggak kan? Kecuali ya ketika sholat berjamaah, gitu kan? Gerak terus. Jadi Ka'bah ini dikelilingi terus. Jadi manusia sama Allah disuruh bergerak. Ibunya Nabi Ismail alaihi salam disuruh diam atau disuruh bergerak? Bergerak. Disuruh bergerak. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Sayyidatuna Maryam sama Allah disuruh diam atau bergerak menggoyangkan pohon korma? Bergerak. Nabi Musa alaihi salam disuruh diam atau bergerak memukulkan tongkat ke laut? Bergerak. Memukulkan tongkat ke laut. Betul kan? Ya. Rasulullah SAW disifatkan oleh orang-orang kafir bagaimana? Gimana Rasul ini? Rasul kok masuk pasar? Jalan-jalan ke pasar. Rasul diam atau Rasul aktif bergerak? Ke pasar, ke masyarakat. Bergerak. Semua orang-orang soleh itu bergerak. Tapi geraknya mereka diam. Geraknya mereka diam dalam takdirnya Allah, qadha'nya Allah, ketentuannya Allah. Mereka bergerak dengan hati yang diam. Apapun ketentuanmu ya Allah, ridha. Bisa? Bisa? Nah, paham enggak nih maksudnya ini? Sesekali dikasih bahasa mumet enggak apa ya? Bergerak tapi diam. Beda dengan kita. Kita ini gayanya diam. Allahu Akbar. Diam. Zikir diam. Subhanallah, subhanallah. Diam, tidak bergerak, ya kan? Tapi nyatanya dalam diam kita ini gerak terus.
mikir sana, mikir sana, mikir sana. Pikiran yang seharusnya diam sama Allah, justru pikirannya bergerak kemana? Mana? Orang-orang soleh lain, mereka tubuhnya itu ketika bergerak, mereka diam. Apalagi ketika mereka diam. Hati mereka tidak pernah berubah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hati kita ini berubah-ubah. Buktikan. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Dari pagi sampai malam ini udah berapa ratus keluhan yang keluar dari lisan kita. Jalannya macet. Yang lagi kena macet. Ya kan? Yang lagi ketangkep polisi kena momen nggak pakai helm, momen disalahkan, gitu kan? Nah, ya kan? Nah, tuh ada tuh orang yang hadir itu ya, momen lagi kan begitu. Ya, momen disalahkan. Yang lagi transfer terlambat masuk. Wah, nggak masuk transfernya gitu kan? Ditunggu-tunggu nggak masuk. Ya. Yang lagi ini biasa mahasiswa misal sudah waktu kuliah gitu kan, tiba-tiba baru dikasih duit, baru kemarin ambil, udah habis uangnya, ini uangnya udah habis, ya nunggu transfer masih tanggalmu, udah ini belum masih lama ini, tanggal sekian udah habis, gitu kan? Keluh kesah kita dari pagi sampai sekarang udah berapa ratus? Banyak atau dikit? Mengeluhkan diri sendiri dan mengeluhkan orang lain. Betul kan? Banyak enggak? Banyak. Pertanyaan saya, dari pagi sampai sekarang yang memperjalankan kita siapa? Yang memperjalankan kita siapa? Berarti kalau kita mengeluh, yang kita keluhi siapa? Yang kita keluhkan itu pengaturannya siapa? Berarti kita protes kepada siapa? Berarti kita ini protes pada siapa? Protes pada siapa? Protes pada Allah. Berarti kita santun enggak kepada Allah? Sopan enggak kepada Allah? Enggak sopan. Enggak sopan. Jadi makanya keluh kesah itu enggak ada manfaatnya. Justru buat orang semakin susah dan semakin susah. Ya sesekali itu wajar. Tapi kalau 100 kali itu berarti sakit jiwa. Ya kita ini sakit jiwa, ini jiwanya sakit gitu kan. Bukan sakit jiwa berarti gila, bukan, tapi jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Lah yakini Allah yang udah ngatur semuanya, yang diatur Allah ini yang terbaik. Yakin gitu loh, yang diatur Allah ini yang terbaik. Ini aturan-aturan Allah Ta'ala. Jangan ngeluh sama Allah. Jangan ngeluh sama Allah. Kenapa ya kok? Kenapa ya? Kenapa? Terus baik. Kenapa ya? Kenapa? Bergerak saja, bergerak. Enggak usah ngeluh, tapi bergerak. Contoh, transfer terlambat. Enggak usah ngeluh. Cukup katakan pada yang transfer, Pak, kok belum ditransfer ya Pak? Nyantai, paham. Terus bergerak, tapi hatinya diam pada takdirnya Allah. Diam gitu. Ditilang. Misalnya, Pak, kalau bisa ya Pak ya, kali ini saya dimaafkan ya Pak ya. Ngomong gitu. Kalau ditolak ya sudah gitu. Hatinya itu dibuat tenang. Hatinya dibuat diam gitu. Kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba bayangkan, dilempar ke dalam api tenang. Ajib ya. Ada yang mau saya jadikan kelinci percobaan? Gak usah yang gede-gede, yang kecil aja, tinggal nanti saya ambil korek ya, atau korek, saya ada korek di dalam, korek yang buat bakar arang ini, itu kan lumayan, bentuknya seperti apa namanya, las gitu ya, seperti las itu. Ada yang mau jadi kelinci percobaan? Saya dekatkan tangannya dengan korek tadi, kira-kira bisa tenang enggak? Semakin dekat, nyala gitu ya. Kira-kira bagaimana? Tenang atau berontak? Berontak. Nabi Ibrahim bukan korek loh.
bukan korek. Api yang 1,5 kilo, burung terbang di atasnya terpanggang hidup-hidup dan mati. Makanya kan bingung ini caranya naruh Nabi Ibrahim gimana. Namrud akhirnya kan juga stres. Namrud tuh stres. Lah ini apinya gede banget. Terus yang mau nganter Ibrahim ke sana siapa ini? Masa suruh jalan sendiri, Ibrahim kamu jalan sendiri ke sana? Enggak mungkin gitu. Kurang seru gitu. Membakarnya kurang seru. Makanya dikasih ide sama setan itu kan, dikasih menjanik, itu yang ngasih ide setan itu. Makanya sampai sekarang berkembang jadi roket, jadi nuklir dan lain sebagainya itu. Peluru kendali itu kan dari menjanik itu. Nabi Ibrahim nyantai. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Allah ngerti kok kondisi saya seperti apa. Udah, saya nggak perlu yang lain. Ada yang sanggup begitu? Enggak. Kita enggak nyampe makom itu. Tapi kita belajar dari yang sederhana, Bergerak dengan hati yang tenang, diam. Seperti yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Bergerak dengan hati yang tenang. Geraknya memang heboh, lari sana. Tapi hatinya tenang. Orang suruh tawaf, muter. Tawaf itu kira-kira heboh atau enggak heboh? Heboh kan? Ada lari-lari kecilnya. Tapi hatinya disuruh ke Allah. Gagal untuk orang tawaf kalau hatinya enggak ke Allah kan? Hatinya enggak ke Allah kan gagal untuk tawafnya. Walaupun secara zahir sah. Tapi tawaf itu kan memusatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Maryam disuruh gerak pohon kurma, enggak mungkin itu bisa digoyang. Udah tugasmu goyang, hatinya tenang. Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentara di belakang. Tongkat disuruh mukulkan ke air laut, enggak mungkin menghasilkan sesuatu menurut akal pikiran normal gitu kan. Tapi hatinya tenang. Sama Allah suruh bergerak, gerak aja deh. Udah. Dan sekarang kita disuruh mensyukuri Allah yang udah ngatur semuanya. Terus kita disuruh tenang. Sama Allah udah diatur. Cukup kamu bergerak dengan sujud, doa, zikir, aktivitas yang seharusnya. Selesai masalah. Bisa dipahami kajian pada malam hari ini? Saya izinkan yang mau nanya untuk nanya. Semoga 1 atau 2 orang saja, jangan banyak-banyak. Sudah 8:30 kan bisa dilanjut ke tempat Habib Syekh ya. Ada yang mau nanya? Kalau enggak ada lebih bagus. Artinya pengajiannya cepat selesai. Ini ya saya sudah yakin beliau pasti akan bertanya. Mic-nya coba silakan ke sana. Ya, terima kasih, Fib. Saya akan bertanya tentang masalah BPJS. Kaitannya dengan Ainul Yakin, Ilmu Yakin. Oh ya, Suatu hari saya itu waktu dulu saya mau masuk ke BPJS sudah diingetin sama anak saya. Bu, nggak usah ikut BPJS itu remang-remang katanya. Jadi kalau ibu kan banyak ada ribanya dan lain sebagainya, sudah diingatkan sebenarnya sama anak saya. Ketika tapi tetap saya jalanin setiap bulan, saya bayar dan sebagainya. Kemudian ketika kemarin MUI mengatakan BPJS haram, saya berhenti. Ketika kemudian anak saya juga bilang gini, ibu ini benar-benar sudah dibilangin. Kalau anak yang bilang itu kok enggak pernah yakin, Bu yakin sama Allah. Kalau ibu nanti sakit, insya Allah yang akan menolong ibu gitu. Nah tapi ini sekarang saya itu ditanya sama ibu-ibu pengajian, Bib. Ada 40 orang anak ini, 40 orang itu semuanya ikut BPJS. Hampir semua ikut BPJS. Tanya sepanjang, lah gimana saya, Bu? Gitu. Saya sudah bilang itu kalau bagi saya itu haram gitu. Tetapi ya kalau kan ibu-ibu semuanya punya pendapat masing-masing gitu. Paling tidak pendapatnya begini.
itu kan saya itu sebenarnya apa itu subsidi silang, Bu. Subsidi silang, saya mau menolong orang lain, bukan saya ingin ditolong. Kok nggak ditolong lagi, kalau kamu sakit siapa yang ngasih duit gitu kan, juga pemerintah, saya bilang gitu. Jadi sudah putuskan saja gitu. Tetapi kemudian saya akhirnya juga tidak bisa menghukumi, artinya bagaimana Habib Novel menghukumi gitu. Oke. Kaitannya mungkin dengan tadi ya, semua sudah diatur sama Allah gitu kan, semua sudah diurus sama Allah. Terus asuransi gimana gitu aja ya. Saya nggak mau nyebut BPJS atau yang lain, karena asuransi itu kan macam-macam. Asuransi selama itu halal, karena ada asuransi yang halal, yang syariah, ada asuransi yang haram, yang tidak syariah, gitu kan? Ini kan menurut fatwa para ulama. Asuransi yang halal hukumnya sama dengan iddikhar, menabung. Hukumnya sama dengan menabung. Apakah menabung menyisihkan penghasilan untuk setahun ke depan atau 6 bulan ke depan, itu bertentangan dengan keyakinan bahwasanya Allah menjamin rezeki. Seperti itu ya. Apakah bertentangan dengan keyakinan Allah akan menjamin, Allah telah menjamin rezeki? Tidak. Yakin itu tidak ada hubungannya dengan apa namanya sikap luar. Ada orang yang di luarnya itu apa namanya duitnya banyak, sampai untuk 5 tahun. Tapi rasa takutnya akan kehilangan duit, rasa takutnya nggak punya duit, itu besarnya luar biasa, gitu ya. Ada orang yang nggak punya duit sama sekali, nggak punya pekerjaan sama sekali, tapi rasa yakinnya bahwasannya dia pasti akan selalu dapat rezeki, itu besarnya luar biasa. Paham? Artinya keberadaan sesuatu tidak kemudian membuat orang jadi merasa nyaman, itu enggak. Terbukti banyak orang yang punya sesuatu, justru mereka yang paling besar mengasuransikan. Betul kan? Justru orang-orang yang kaya itu yang mereka punya banyak asuransi. Asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi macam-macam lah. Kan takut kehilangannya terlampau besar. Tapi bukan berarti dengan mengasuransikan seseorang itu takut kehilangan. Bukan, karena kan itu hati ya. Jadi hati itu tidak bergantung pada, tidak bisa disikapi dengan yang di luar. Hati tidak bisa disikapi dengan yang di luar. Jadi misalnya di luarnya nyimpen berarti orangnya pelit, nggak bisa gitu. Paham? Di luarnya nyimpen berarti orang ini nggak yakin sama Allah gitu. Misal ibu olahraga biar apa? Sehat. Betul kan? Yang ngasih sakit sama sehat siapa? Allah. Dah saya yakin sakit sama sehat dari Allah. Misal begitu. Terus dia nggak mau olahraga. Itu sikap yang benar atau salah? Salah kan? Salah. Dan sebaliknya, ada orang yang dia kemudian mengatakan, saya kalau nggak olahraga ya sakit. Kalau saya olahraga saya sehat. Allahnya dia tinggalkan. Ini benar atau salah? Salah. Ini juga salah. Jadi ukurannya itu bukan masalah olahraga, tidak olahraga. Sebetulnya ukurannya hatinya dulu ya. Hatinya dulu. Ketika dia yakin sehat itu dari Allah, dia yakin olahraga itu tidak bisa menyebabkan dia menolak penyakit, nggak bisa. Tapi Allah udah menentukan dengan berolahraga, maka tubuh ini akan sehat. Itu kan bagian dari ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pengen saya sampaikan, hati ini nggak bisa diukur dengan yang di luar. Hati, seperti misal anak ibu kan bilang, ibu yakin saja sama Allah, bagus ya. Yakin sama Allah itu bagus. Tapi bukan berarti kalau ibunya asuransi yang halal ya, saya nggak mau pakai nama apapun ya, asuransi yang halal,
kemudian berarti ibunya nggak yakin sama Allah. Gus, saya yakin sama Allah, tapi apa salahnya saya nabung, kan begitu? Saya yakin sama Allah, tapi apa salahnya saya menabung? Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri juga menabung gandum 1 tahun untuk keluarganya. Jadi Rasul itu praktekkan. Ada waktu di mana Rasul mempersiapkan persiapan makanan untuk 1 tahun. Ya. Tapi ada juga dalam masa hidupnya Rasul di mana Rasul sama sekali tidak punya makanan. 3 hari enggak makan. Artinya semua dipraktekkan sama Rasul. Dipraktekkan. Persiapan untuk setahun biar setiap hari ada makanan, enggak kekurangan sampai setahun. Itu Rasul persiapkan, contohkan. Yang enggak punya sama sekali juga Rasul contohkan. Artinya jangan sampai umatnya Rasul ini bergantung dengan simpanan dan merasa yakin tok tapi enggak nyimpen. Nah, itu Rasul enggak mau. Rasul mau umatnya hatinya tidak bergantung pada makhluk, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Jadi nyimpen enggak jadi masalah. Saya nyimpen, saya juga enggak bergantung sama simpenan saya kok. Namanya asuransi bisa aja enggak keluar. Bisa toh? Asuransi bisa jadi perusahaan asuransinya ditutup. Perusahaan aslinya bangkrut juga bisa. Saya enggak bergantung sama asuransi, enggak. Cuman saya mau ikuti sunnah Nabi, saya mau nabung. Misal begitu kan? Nabi juga pernah menabung. Dalam kondisi yang satu orang mungkin dia memang enggak punya apa-apa, enggak punya apa? Saya yakin, memang kondisinya enggak punya kok. Kalau kondisinya punya kemudian dia enggak mau nyimpen tuh ya rada aneh. Memang biasanya yang nabung tuh orang punya. Kenapa? Karena orang enggak punya enggak sempat nabung, habis semua. Namanya aja enggak punya, sempat nabung. Apa yang dibuat nabung, Bib? Habis, Bib, gitu. Yai, mau nabung dari mana, gitu kan? Ya udah, kamu enggak punya, ambil contoh kehidupan Nabi yang ketika Nabi enggak bisa nyimpen gitu, yang memang dihabiskan, habis semuanya. Sayyidina Umar nyimpen separuh hartanya. Ini contoh kan ya? Separuh disimpan enggak dihabiskan kan? Yang separuh dihabiskan di jalan Allah. Intinya mau ikut asuransi yang halal, bagus, enggak mengurangi nilai yakin. Kalau mengurangi nilai yakin berarti yakinnya Rasul juga berkurang. Rasul nyimpan makanan setahun, apakah yakinnya Rasul berkurang? Tidak mungkin. Beliau manusia yang paling yakin sama Allah gitu. Tapi Rasul pengen ngasih contoh, umatku, ya kalian nabung, nyimpan itu juga bagus. Karena akan lebih tenang. Lebih tenang tuh nggak ngurangi yakin loh. Saya udah yakin, tapi lebih tenang. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta sama Allah. Nabi Ibrahim itu kurang apa sih? Dibakar, justru apinya jadi AC. Tapi minta sama Allah, ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Apa kamu nggak yakin? Apa kamu nggak yakin? Kalau aku bisa menghidupkan yang mati, gitu kan? Nabi Ibrahim kan nanya, ya Allah, bagaimana kamu hidupkan yang mati? Apakah kamu nggak yakin? Bagaimana aku bisa menghidupkan yang mati? Saya yakin, ya Allah, engkau bisa menghidupkan yang mati. Tapi biar hati saya tambah mantap. Biar hati tambah mantap, semakin tenang. Yatma'inna, agar hatinya itu jadi itmi'nan, semakin tenang. Jadi nambah tenang itu enggak ngurangi yakin, justru yakin dan semakin mantap jadinya tenang. Setelah ditunjukkan caranya menghidupkan yang mati, oh caranya begitu ya. Oh begini, maka semakin tenang. Karena itu para aulia wassolihin, para wali Allah itu dibawa sama Allah ke derajat di atasnya yakin. Sudah yakin, kemudian ditunjukkan pula. Jadi tenang saapole. Sudah yakin, ditunjukkan pula. Yakin surga ada, ditunjukkan nih surganya sama Allah. Udah yakin neraka ada, ditunjukkan nerakanya oleh Allah. Udah yakin orang begini balasannya begini, ditunjukkan sama Allah nih balasannya seperti itu. Udah yakin, ditunjukkan pula. Maka ketenangannya luar biasa. Lah menambah ketenangan itu enggak ngurangi yakin. Paham? Misal, saya bangun musola Masjid Ar-Raudhah dalam kondisi yang saya nggak punya uang, tapi tidak mengurangi
proses pembangunan, paham ya? Walaupun nggak punya uang, proses pembangunan tetap berjalan. Karena saya yakin Allah pasti akan ngasih rezeki. Tapi bukan berarti saya tidak punya rencana. Gimana ya caranya biar saya punya uang yang banyak, kemudian saya bisa bangun. Ya, bisa bangun lebih enak. Kenapa? Karena saya akan lebih semakin tenang. Mantep, jadi semakin mantep. Udah yakin, nggak punya uang pun yakin, apalagi ketika punya uang, yakinnya nggak berkurang, tapi yakinnya semakin tambah. Bisa dipahami, Mbak? Memang agak susah ya ini karena apa namanya? Benang tipis gitu. Karena sebagian orang menganggap nabung, nyimpen uang itu mengurangi yakinmu sama Allah. Udah punya uang habiskan saja. Ya, ciri-cirinya begini. Ini sebagai penutup, ciri-cirinya begini. Orang yang betul-betul yakin sama Allah, ya, kemudian uangnya dihabiskan untuk Allah, ketika dia nggak megang uang sama sekali, dilanda berbagai persoalan, hatinya masih tenang. Nah, itu betul. Hatinya loh, hati ini masih tenang. Tapi kalau hatinya kemudian ruwet hati loh, bukan lisan ya. Karena lisan dan tubuh ini kadang kan bagian dari gerak ya. Gerak mencari itu bagus. Tapi kalau di sini dia nggak tenang, masih bingung, risau, resah, gelisah, berarti yang ketika dia bagikan semua, dia bilang ini yakin Allah pasti ngasih rezeki, itu bagian dari nafsu. Itu bagian dari nafsu. Sebetulnya itu bukan yakin sama Allah, tapi nafsu, tipu daya setan. Nah, bedanya di situ. Nah, ketika orang yang juga punya uang kemudian dia nabung, kalau mau tahu, yakinnya sama Allah berkurang tidak? Yakinnya sama Allah berkurang tidak? Coba dibayangkan, seandainya tabungannya habis semua, dicuri orang dan sebagainya, hatinya tenang enggak? Kalau hatinya berubah enggak tenang, berarti sama juga. Itu nabungnya juga bagian nafsu. Bagian nafsu. Nah, kita harus lepas dari nafsu. Ketika nabung bukan karena nafsu, ketika bagi juga bukan karena nafsu. Nah, itu ukurannya tenangnya hati bersama Allah Ta'ala. Maka tadi saya katakan bergerak tapi diam. Gampang ya? Bergerak tapi diam. Begitu Mbak ini. Bisa dipahami. Mungkin sebagian bisa paham, sebagian nggak bisa paham. Yang nggak bisa paham jangan mencoba untuk paham. Nanti suatu saat akan paham jangan dipaksa-paksa. Jangan. Biarkan nanti ini didengar dulu. Suatu saat akan dibuat paham. Karena kadang itu kita paham sesuatu tuh 10 tahun lagi baru paham. Wong saya itu baru paham arti apa namanya simpanan terbaik itu anak. Itu baru paham ketika dakwah di Purwokerto. Pahamnya itu di situ. Simpanan terbaik ternyata anak itu. Itu baru ngerti makna yang sebetulnya itu, sebagian dari makna sebetulnya. Padahal yang baca kitab ya banyak, ya nyampaikan juga, tapi benar-benar tahu maknanya itu ya sekian tahun. Makanya jangan apa namanya putus asa ketika kita belum paham. Mungkin saat ini kita belum boleh paham. Ya pengen, tapi belum boleh. Mungkin pahamnya nanti. Tapi untuk meringkas, ya itu. Ikut asuransi, it's okay, selama itu halal. Selama itu halal. Mau tahu halal nggak halal? Ya tanya sama lembaga yang menentukan halal tidak halal. Paham ya? Kalau lembaga yang mengatakan halal, ya udah. Lembaga artinya di sini kan berarti institusi keagamaan kita, MUI ya. Kita cukup percaya pada MUI, di situ banyak tokoh. MUI mengatakan haram, ya udah kita pegang aja fatwanya MUI. Meskipun 1000 orang menggunakan dalil menghalalkan misalnya, jangan ikuti pendapat 1000 orang, karena ini ada pendapat dari lembaga resmi di negara ini yang mengharamkan. Apapun itu ya, apapun itu. Kecuali yang nggak ada fatwanya, syubhat. Nah, syubhat itu dianjurkan untuk ditinggalkan, tapi kalau dikerjakan ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya beresiko gitu kan, beresiko. Tapi orangnya tidak berdosa. Orangnya nggak berdosa. Sebagai ringkasan,
Silahkan yang mau nabung, nabung. Kalau saya menganjurkan silahkan nabung. Saya menganjurkan silahkan nabung. Karena sufi pun ada yang nabung untuk sarapannya besok, ya ada. Nabung itu macam-macam loh. Untuk sarapan besok udah nyiapkan sekarang itu ya nabung loh. Nabung jangka pendek. Anda sudah siap sarapan untuk besok? Belum, sama berarti. Nah, berarti kita ini di atasnya mereka-mereka yang menyiapkan sarapan untuk besok, gitu ya. Tapi yang rokok udah siapkan rokok untuk besok? Sudah siap katanya. Jadi ada yang mempersiapkan sarapan untuk besok, makan malam. Ada yang diatur dari sekarang. Maksudnya persiapan itu yaitu berasnya ada. Saya yakin di rumah masing-masing beras ada. Kalau orang dulu itu betul-betul nggak ada. Masih ingat ceritanya satu ulama yang lihat satu anak muda rajin ke masjid, terus ditanya, kamu udah nikah? Belum. Ya udah, langsung panggil 2 saksi, dinikahkan. Kamu saya nikahkan, kata ulama tadi ya, dengan putri saya namanya Fulanah binti Fulan, binti ulama tadi ya. Udah, kemudian dikasih uang. Terus sudah kamu pulang ke rumah kamu. Saya akan antarkan istri kamu. Anaknya diparani ke rumah. Nah, iya. Tadi bapak sudah nikahkan kamu pada seorang pemuda yang soleh. Wah, makasih Pak, alhamdulillah. Diantarkan, ini rumahnya. Orangnya ini zahid, nggak suka sama dunia. Wari, orangnya warok, hati-hati betul. Ini rumahnya. Udah kamu masuk ya. Bapaknya ya pengertian gitu ya, tahu diri. Jadi anaknya ini ditaruh, kemudian ditinggal. Judul mantan baru kan, nggak ditungguin gitu. Tinggal. Nih, makanya mertua tuh yang pengertian sama mantunya. Gitu. Nggak mantu yang ditunggoni terus gitu ya. Ditinggal. Nah setelah ditinggal, ya akhirnya ketemu sama suaminya. Ketika ketemu sama suaminya, dia nanya, itu apa gitu? Roti. Buat apa? Buat sarapan besok pagi. Hah, bapak saya salah, kamu bukan suami saya, mau lari gitu kan. Sebentar, ada apa? Kata bapak saya, kamu orangnya zuhud, gak cinta dunia, kamu orangnya wari, meninggalkan yang syubhat. Tapi kenapa kamu masih nyimpen makanan untuk besok? Berarti kamu ini termasuk pecinta dunia, berarti kamu bukan lelaki yang dinikahkan untuk saya, berarti salah ini. Berarti saya salah masuk rumahnya orang. Enggak, betul. Memang saya orangnya. Jadi ini suaminya tobat gara-gara istrinya. Akhirnya makanan diambil, disedekahkan. Ini punya istri begini repot Anda. Repot enggak kira-kira? Hah? Nah, ini istri yang luar biasa. Ini kan luar biasa. Bayangkan dinikahkan sama bapaknya, langsung diantarkan, enggak dimintai pendapat ini kan. Ini dan sam'an wa ta'atan dan senang luar biasa. Yang sekarang udah dipilihkan, udah dimintai pendapat, itu masih komentarnya luar biasa. Udah, ini seperti itu. Nah ini kan nyimpen untuk besok. Dalam pandangan wanita yang solihah ini suatu hal yang tercela gitu ya. Tapi di makomnya apa namanya si suami tadi nyimpen untuk besok buat dia tidak tercela karena suaminya makomnya masih begitu, masih dia lebih tenang kalau besok ada makanan. Ya bagus-bagus saja buat dia. Tapi ini makomnya lebih tinggi gitu ya. Dalam pandangan si istri lebih tinggi begitu ya boleh. Tapi jangan semua orang dipaksa seperti itu. Jangan semua orang dipaksa seperti itu. Coba kalau saya paksa semua, dompetnya ada uang, ya jangan, mesti mikir keperluan besok ini berarti kamu. Bedanya apa Bu? Bedanya apa asuransi untuk setahun lagi, 2 tahun lagi sama di dompet masih nyimpen uang? Kan sama aja kan sebetulnya. Kalau kamu yakin sama Allah, ya udahlah uangnya sedekahin semua, enggak usah bayar duit sekalian. Paham ya? Artinya orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia mampu nabung untuk setahun, ada yang mungkin dia mampu yakin, udah kalau untuk seminggu insyaallah saya cukup tenang dengan apa yang saya miliki, walaupun nggak ada, insyaallah masih bisa saya usahakan. Nah imannya orang itu beda. Nah orang soleh dia nyimpen banyak untuk setahun, tapi hatinya nggak bergantung sedikit pun sama simpenannya itu. Nah ini yang betul. Ya ini yang betul. Tapi dia tenang karena dia bisa menenangkan yang lain. Bisa menenangkan yang lain karena yang lain kan belum tentu sampai ke segitu. Imannya belum tentu sampai ke situ. Maka ditenangkan sama dia. Jadi manfaatnya lebih banyak.
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Utara, selatan, barat, timur, muter-muter ya. Jawabannya muter karena ini ilmu rasa ya. Rasa itu mau masukkan rasa itu gampang atau susah? Susah. Masukkan rasa itu susah. Nah, terakhir yaitu buat teman-teman saya pokoknya nabung. Yang punya duit nabung, sisihkan, ada perencanaan ya. Perencanaan itu harus ada. Jangan tiru-tiru makomnya para wali tapi hatinya bukan hati para wali. Wah, bagikan lillahi ta'ala, bagikan lillahi ta'ala. Masya Allah, gitu kan? Begitu lihat temannya bisa beli handphone, kecut hatinya. Aduh, aku nggak punya sama dengan dia ya. Udah bilang bagikan uang lillahi ta'ala, tapi temannya beli handphone, dia hatinya kecut. Ini namanya, ini berarti dia nggak beres gitu. Itu nafsu, baginya nafsu. Kalau orang baginya memang betul-betul karena Allah, habis karena Allah, tidak terpengaruh dengan apapun yang dimiliki oleh siapapun gitu loh. Dan tidak miliki apa-apa buat dia itu yang nggak ngaruh gitu. Karena udah cukup tenang hatinya dengan Allah. Nah, ini hebat. Kalau bisa begitu tuh luar biasa. Tapi tidak gampang. Itu butuh diuji. Seperti terakhir. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub. Saya mau nanya Nabi Ayub, sakit atau enggak sakit? Sakit. Biasa atau luar biasa? Yakinnya sama Allah kurang atau enggak kurang? Enggak kurang. Enggak kurang kok yakinnya? Tetap nyantai, enggak ngeluh, ya Allah, kenapa aku begini? Enggak ada. Dikasih sakit yang luar biasa, tetap gerak ibadahnya enggak kurang. Karena yakinnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu udah tenang sama Allah. Hatinya udah tenang sama Allah. Lah kita sehatnya luar biasa, tapi hatinya amburadulnya luar biasa. Hatinya enggak tenang. Maka dikatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sungguh dengan berzikir, ingat nyebut kepada Allah, itu hati jadi tenang. Nah, untuk mencapai hati tenang ini bukan langsung sekali dua kali, ya zikirnya latihan terus. Makanya zikir amal Quran itu dalam fi'il amr dan fi'il jamak. Dalam fi'il amr dan dalam bentuk jamak ya. Jamak? Amr, jamak sama mudhari. Zikir itu. Contoh, alladzina yadhkurunallah, yang senantiasa berzikir kepada Allah. Fadhkurullah, perintah zikir, dan yang disifatkan itu kebanyakan dalam bentuk senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berkesinambungan. Dengan zikir yang berkesinambungan, ya hatinya tenang. Lah kita kan enggak, zikirnya putus nyambung kayak sinyal apa itu? Sinyal HP gitu kan, putus nyambung. Tapi banyak putusnya atau banyak nyambungnya? Banyak putusnya. Karena banyak putusnya hatinya enggak tenang. Nah ini itminan nih, tenangnya hati itu diperoleh kalau hati udah bergantung sama Allah. Nih, tenang. Jelas? Soalnya ada satu cerita sih. Masih ingat kisah ibu-ibu yang tenggelam di laut? Masih ingat berpegangan pada kayu. Ini coba lihat ya. Dia kan bergerak menyelamatkan diri, pegangan pada kayu, tapi senyum. Keren ya. Di tengah laut, pegangan kayu, senyum. Yang di sampingnya sama-sama pegangan kayu tapi cemberut. Nanya, "Bu, ibu dalam kondisi begini kok bisa tersenyum? Kenapa?" Jawabannya sederhana. "Gimana saya enggak tersenyum? Kalau saya selamat, anak saya nunggu. Saya senang ketemu sama anak saya. Kalau saya enggak selamat, saya mati, tenggelam. Anak saya juga menunggu karena anak saya ada yang meninggal satu. Dia nunggu di alam barzah. Jadi saya bayangkan hidup disambut sama yang hidup, mati disambut sama yang mati. Kenapa saya mesti resah? Enggak ada yang buat saya resah. Ini semua enak." Bisa mikir gitu?
Ini baru bergantung pada manusia yang hidup dan manusia yang mati. Hatinya bisa tenang. Lah kenapa kita bergantung pada yang maha hidup, tenggelam ya sama Allah, enggak tenggelam ya sama Allah, susah ya sama Allah, senang ya sama Allah. Kalau orang udah begitu, masih bisa susah enggak dia? Enggak bisa. Jadi ini tuh enggak ngaruh gitu loh. Pegangan itu cuma jalankan tugas, gerak itu jalankan tugas, tapi hatinya udah jadi miliknya Allah. Nah itu proses, Bung. Ya saya cuma bisa ngomong ini babak ini ngomong dulu deh. Udah bisa ngomong aja udah alhamdulillah. Anda bisa denger itu luar biasa. Karena nggak banyak orang bisa denger, ya nggak banyak orang juga bisa ngomong. Lah kita diizinkan bisa ngomong dan bisa denger bareng-bareng. Nggak mungkin suatu saat nggak dikasih. Pasti suatu saat kita akan dikasih menjadi sebuah rasa. Memang awalnya dari ngomong, denger, nanti ngincipin. Contoh, baksonya enak ya, ngomong itu denger kan. Bakso mana? Bakso sana. Itu enak gitu. Ngomong, denger. Jadinya apa? Besoknya, yuk coba yuk ke sana, gitu kan? Akan sampai itu dibawa ke sana. Kalau enggak gini, baksonya enak, ngomong denger. Ternyata yang lihat streaming ada yang lihat. Ini Habibnya sama yang hadir bilang bakso enak, ya. Tiba-tiba rebut depan ada yang datang ke sini bawa bakso misalnya. Ini Bib bakso ini. Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan karena muncul dari ngomong. Jadi kalau kita sudah ngomong dan mau dengar dengan niat yang baik, itu pasti nanti akan dikasih. Pasti akan dikasih. Makanya kita disuruh mengomongkan ilmunya para wali meskipun belum paham, dan mendengarkan ilmunya para wali meskipun belum paham. Awalnya dari situ, nanti akan dijadikan sama dengan para wali, bahkan insya Allah lebih. Insya Allah lebih. Tapi ya syaratnya itu, ya ngomong dengar, termasuk tadi ini. Walaupun tenggelam, nggak tenggelam, yang penting pegangan kayu, tapi hatinya tenang. Nah ini baru tenang sama anak loh nih. Urip, kalau saya hidup ada anak yang nyambut di pelabuhan, kalau saya mati ada anak nyambut di alam barzah, bisa seneng. Lah kita ini pegangan sama kayu, soalnya ya. Kalau nyambung sama Allah, Allah kan nggak dipisah hidup dan mati itu. Allah nggak dipisah hidup dan mati. Hidup ya sama Allah, mati ya sama Allah. Masih ada yang bisa buat bingung? Seharusnya kan nggak ada. Nah, itu tingkatan tinggi sekali. Lagu apa itu? Naik ke puncak gunung ya. Tinggi. Terus kiri banyak pohon cemara. Oh, sampai di atas asik kan ya? Iya. Memang ya capek dulu, nanti sampai di atas lihat ini, indahnya luar biasa. Ya pertama ngomong dulu lah, lama-lama juga sampai ke pohon, ke atasku gunung. Makasih, semoga barokah dan manfaat. Mohon maaf pemirsa, ini saya ngomong cukup panjang nih, 1,5 jam kurang lebih saya bicara. Ya, dari jam 7:30 sampai jam 9. Ini jadwalnya kacau ini. Ya, tapi bukan kacau. Kenapa? Memang Allah ngaturnya begini gitu loh. Nanti Anda berangkat ke tempat Habib Syekh mungkin jam segini itu ada hikmahnya. Ya ada hikmahnya, atau yang lain ada urusan dibuat berhenti di sini. Allah yang ngatur. Mestinya kan tadi jam 8 udah janji sama orang misal. Tapi sama Allah dihentikan di sini, dah berhenti dulu di sini. Itu Allah yang ngatur. Jangan dianggap itu pengaturan Anda. Kan lepas dari pengaturan kita tuh. Berapa banyak nih rencana yang batal ini? Berapa banyak ini kan janji yang kemudian jadi terlewatkan, begitu kan? Betul. Contohnya siapa yang nahan itu? Allah kan yang nahan dengan cara-cara yang kita nggak bisa cerna kan? Tiba-tiba seperti ini. Ya udah, itulah hidup. Hidup itu ya seperti itu. Semuanya tidak sesuai rencana. Ya tidak sesuai rencana, tapi sama dengan rencana. Paham? Jadi kita punya cita-cita itu nanti akan terwujud. Cuman kadang nggak sesuai rencana kita. Rencananya hari ini, ternyata kok minggu depan. Ada yang bahkan rencananya minggu depan ternyata hari ini. Siapa tahu gitu.
Ada yang rencana menikah tahun depan, ternyata bulan depan nikah. Ada kan yang gitu? Kok yang amin yang sudah nikah ini? Hah? Oh, yang dekat ya, insyaallah. Ya, doakan ya, insyaallah kita akan segera bongkar yang di depan. Semoga Allah beri kemudahan. Ya, saya tidak mau bergantung pada materi, walaupun materi itu dibutuhkan, tapi nggak mau bergantung pada materi. Saat ini materinya belum ada, tapi kita belajar untuk tenang. Ya. Nanti kalau materinya sudah ada, jangan lupa diri dan percaya dengan materi. Hatinya harus tetap tenang dengan Allah, bukan tenang dengan materi. Jelas? Dan ini mungkin ilmu yang terbaik malam hari ini. Mungkin ya, tenangnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah? Mudah. Pokoknya ingat tadi ya, ingat ibu yang tenggelam gondelan apa? Kayu tadi ya, hidup. Ada anak yang nyambut, mati, ada anak yang nyambut. Nah, kita kan ada Allah yang 24 jam nyambut, enggak terbatas hidup dan mati. Bisa enggak tenang sama Allah? Ya belajar, nanti insyaallah nyampe. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bergantung pada materi. Saat ini materinya belum ada, tapi kita belajar untuk tenang. Ya. Nanti kalau materinya sudah ada, jangan lupa diri dan percaya dengan materi. Hatinya harus tetap tenang dengan Allah, bukan tenang dengan materi. Jelas? Dan ini mungkin ilmu yang terbaik malam hari ini. Mungkin ya, tenangnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah? Mudah. Pokoknya ingat tadi ya, ingat ibu yang tenggelam gondelan apa? Kayu tadi ya, hidup. Ada anak yang nyambut, mati, ada anak yang nyambut. Nah, kita kan ada Allah yang 24 jam nyambut, enggak terbatas hidup dan mati. Bisa enggak tenang sama Allah? Ya belajar, nanti insyaallah nyampe. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك
mustaslimun liqadak faktubni min awliyak واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.